Aku mau kasih tahu sesuatu. Ya begini guys, sebenarnya miris karena aku tidak menyebutkan beberapa orang, tapi ini sangat real di dalam hidup aku. Ini kejadian, sebenarnya ada beberapa kejadian yang baru-baru ini terdengar sama aku, tapi aku punya satu kejadian yang menurut aku sedikit gongs gitu. Jadi pernah suatu ketika aku tuh punya lah dating apps gitu, kenalan nama cowok ya kan. Sebenarnya dari looksnya si cowok ini sudah mencurigakan ya kan, tampangnya tuh tidak manusiawi menurut aku, maksudnya nggak Indonesia banget gitu. So kita kenalan lah, match, terus kenalan, ngobrol-ngobrol, dan dari obrolan itu tuh sudah like kayak cowok yang high class gitu cara ngomongnya. Oke, gitu kan. Terus singkat cerita, si cowok itu ngomong ke gue kalau pekerjaan dia sebagai IT, which is ketika gue mendengar IT itu agak sedikit kayaknya sesuatu yang mencurigakan menurut aku. Ya udah, saya ikutin permainan beliau gitu. Terus suatu ketika dia tuh bilang dia bisnis trip ke Hong Kong ya kan. Terus kayak dia tuh, tapi gue sedikit agak gitu. Kenapa? Karena salah satu tempat yang dia itu adalah ikon Hong Kong yang berhubungan dengan sebuah kasino gitu. Kenapa gue tahu kasino? Jadi waktu gue pernah trip ke Malaysia, ke Genting Island sama bos gue, dan gue diajak ke tempat kasino buat lihat. Untungnya gue pernah diajak ke situ, jadi gue tahu nih kayak lantai-lantainya kasino tuh kayak gimana. Itu udah bener-bener basically banget itu kasino gitu. Tapi gak ada satu hal yang bikin gue notice itu kasino. Cuman gue mengikuti permainan beliau ya kan. Terus kayak dia bilang, kamu bantuin aku dong gitu, login di email gitu. Itu jantung gue udah mau copot gitu kan. Gue disuruh login, terus suruh merhatiin, dikira gue kagak ngerti ya judi kayak gitu. Terus kayak gue lihat ya, anjing judi nih kata gue gitu kan. Terus ya udah gue mencoba untuk kayak mengikuti permainan beliau gitu. Dia bilang, perhatiin ya ininya, dia gerak atau enggak. Terus kalau gerak dikit angkanya beda, kamu kasih tau aku ya kayak gitu kan. Terus gue bilang enggak, masih sama kok kata gue gitu kan. Terus yaudah kamu logout dulu. Nah pas gue logout itu, gue langsung searching di Google, posisinya itu gue tuh ciri-ciri kayak penipuan kayak gitu, spam dan segala macam. Terus sama persis apa yang beliau lakukan ke saya gitu. Terus gue langsung anjir kata gue gitu kan, langsung ngeblok. Nah gue selama gue PDKT sama dia, selama kenal awal-awal gitu, gue sudah bawa dalam doa beliau. Gue pakai doa novena 3 Salam Maria. Kalau lo orang Katolik pasti lo tahu doa ini. Terus yang intinya adalah kalau dia serius dan dia benar-benar real orang, kasih tahu saya gitu, kasih tanda. Terus kayak seketika itu gue udah googling itu, ternyata dia tidak gitu, gue langsung blokan. Dia telepon gue pakai nomor lain, kenapa kamu blok aku dulu gitu. Sekarang buka blokannya. Iya nanti kata gue gitu.
Cuman gue tuh mencari Instagramnya beliau kan akun palsu. Nah, kenapa gue tahu akun palsu? Karena Instagramnya setiap gue kenalan sama cowok, gue itu pasti cari yang namanya tanggal pembuatan Instagram itu kapan. Gitu. Kalau baru berarti penipu. Tapi kalau udah 2016, 2010, 2007 dan segala macam itu udah lama, berarti gue masih percaya gitu. Tapi kalau baru-baru tahun ini atau baru-baru tahun kemarin itu penipu. Itu yang kedua. Nah, ketika gue tahu dia maksa gue untuk membuka blokirannya, gue enggak menggubris dia lah gitu. Dan untungnya lagi M-banking gue itu nggak connecting sama WhatsApp pribadi gue. Jadi gue sendiriin handphonenya. It's proud of me. Aku bangga sama diri aku sendiri karena aku masih menjaga, bisa pinter gitu maksudnya. Dan di M-banking gue itu ada WhatsAppnya, tapi nggak semua orang tahu. Nggak, kayak cuma satu orang atau 2 orang doang terdekat gue yang tahu. Selebihnya nggak ada yang tahu. Dan gue nggak publish nomor gue personal karena memang buat tujuannya buat connecting sama M-banking aja gitu. Terus pas besokannya, pokoknya hari ini gue blokir, gue berantem sama dia hari ini. Besok paginya gue bangun pagi, gue lihat explore Instagram, tiba-tiba muncul satu foto beliau tapi pakai akun lain, which is akun aslinya beliau. Ternyata dia ngambil foto dari akun si orang ini, dan dia ngambil akun dari orang Thailand. Dan epicnya lagi, gue screenshot Instagramnya, fotonya, semua backgroundnya, gue buka blokirannya dia, gue kirim, terus gue blok lagi. Dasar penipu, gue bilang gitu. Karena jujur gue prihatin sama orang-orang yang di sekeliling gue, banyak banget ketipu, kehipnotis dan segala macam. Makanya gue tuh sangat-sangat menjaga diri gue dengan ada telepon masuk nomornya nomor asing, even itu nomor Indonesia pun gue nggak berani angkat. Karena apa? Gue takut hipnotis, gue takut ini, jadi gue langsung blok gitu. Karena menurut gue ketika gue tungguin nih sampai 10 menit, kalau dia penting dan dia orang terdekat gue, pasti dia WhatsApp gue, dia ngomong ini nomor gue mer gitu, gue mau ngomong. Tapi kalau dia nggak ada chat, telepon aja, langsung gue blok gitu. Dan sistem handphone gue tuh sudah gue sistem kayak kalau ini nomor asing dan spam, dia langsung ngeblokir sendiri. Ini handphone gue. Karena gue semenjaga itu sama diri gue sendiri gitu. Semoga untuk teman-teman yang punya problematika tentang penipuan lewat online atau apapun, please beware sama diri kalian sendiri. Terus gue tuh sering banget dengar dari beberapa teman gue, Facebook itu memang sekarang itu adalah platform yang menghasilkan uang, terus gampang untuk terkenal selain TikTok ya. Cuman sedikit kurangnya, gue tuh nggak percaya sama Facebook karena kebanyakan teman-teman gue yang kena tipu masalah uang itu kebanyakan dari Facebook gitu. Jadi intinya hati-hati dan tetap waspada sama sekeliling. Thank you.